dan hubungannya makin akrab sambil makan. Ada itu ditambah dengan kopi. Selalu janjian untuk ketemu di pusat kebugaran jasmani, di fitness center. Saya berani bilang bahwa janganlah kita hanya memandang karyawan dengan sertifikat. Ilmu harus dilengkapi dengan kepribadian yang menarik, yang friendly. Selamat pagi Pak Brian. Pagi. Apa kabar? Baik sekali. Baik ya. Kemarin Anda chat saya tentang bertemu dengan salah satu sahabat. Ya. Siapa? Boleh dijelaskan dulu siapa? Ya, ini kawan saya lama, namanya Mr. John Franklin. Dia seorang pakar businessman di bidang kebugaran jasmani yang berdomisili pertama di Amerika Serikat, terus pindah ke Hong Kong, membuat yang namanya 24-hour fitness berkembang sekali di Hong Kong, di Taiwan. Di tahun berapa itu Pak? Di Singapura tahun 97, 98, 99, 2000, 2001. Jadi John Franklin itu pindah ke Indonesia di tahun 2000-an berarti Pak ya? Iya, awal 2000-an dengan mimpi bahwa dia bisa bikin konsep big box gym, yaitu fitness center yang besar yang selalu di atas 1.500 meter. Wow. Dan selalu ada di mall. Wow. Itu kunci sukses dia adalah harus high traffic, harus di mall. Oh itu kenapa muncul brand Celebrity Fitness. Betul sekali. Oke, jadi Mr. John Franklin ini adalah founder dari Celebrity Fitness para pendengar sekalian. Kebetulan beliau adalah a good friend of Mr. Brian. Nah Pak Brian, apa sih poin-poin penting yang dibahas di saat pembicaraan Anda bersama Pak John Franklin? Jadi mungkin sebelum saya bicara persisnya apa yang kita bahas, saya memberanikan diri untuk melontarkan satu konsep yang mana konsep ini mungkin asing didengar, but menarik sekali. Ada satu mentor saya dalam hal management dan leadership yang namanya John Maxwell. Dan dia sering, penulis buku itu. Betul sekali. Dan dia sering bilang bahwa orang yang kurang punya harus sering ajak makan siang atau makan malam orang yang punya. Jadi orang yang kurang sukses, ini bagaimana ini? Orang yang kurang punya uang sebaiknya mengajak makan siang atau malam orang yang sangat sukses. Oh jadi bagaimana nih konsepnya? Dan harus berani traktir dan membayar. Kan nggak punya Pak, gimana kita mau mentraktir orang yang punya kalau kita sendiri kasarnya itu makan aja pas-pasan nih Pak. Karena dia mengajak kita untuk melihat tujuannya ke depan, bahwa kalau kita pintar dalam hal menanyakan dan mendengarkan, apa yang kita dapat, hikmah-hikmah pengalaman kerja dan vision-vision dari orang sukses ini akan membuat kita lebih sukses lagi. Jadi walaupun kita habis 500,000 atau lebih buat makan malam atau makan siang, ilmu yang kita bisa dapat bisa berkali-kali lipat. Dan ya hikmahnya buat saya makan sama John, tentu kita sebagai teman dan dia juga dapat bagian dari saya. Saya dapat hikmah yang berarti tentang suksesnya dia di Celebrity dan sekarang di Rockstar Academy yang... Oh juga founder Rockstar Academy. Iya. Itu the first gym untuk anak-anak gitu. Betul sekali, ya. Oh jadi ini para pendengar bahwa tipsnya kalau bisa traktir Pak Brian, traktir orang-orang sukses supaya bisa dapat petua-petua, nilai-nilai yang penting dari mereka ya Pak ya? Iya, dengan catatan kita harus pandai mendengar dan pandai menanyakan. Oke, jadi bukan listen to reply, tapi listen to understand Pak. Right. Oke, nah kemudian kemarin waktu Anda chat saya itu ada istilah engagement and community. Yes. Di mana orang kadang-kadang malah ke mix up antara engagement and community. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara engagement dan community itu Pak, menurut Pak John Franklin? So dia bilang, dan ini berlaku buat bisnis apapun, tetapi terutama buat gym business,
dia mau engagement nomor satu dengan anak kecil yang menjadi member dan bersama dengan orang tuanya yang membayar membernya. Dan saking suksesnya dia dalam hal engagement, sekarang dia sadar bahwa orang tua mau mengikuti latihan bersama anak atau saat anak lagi latihan, dia bisa latihan sesuatu yang berbeda, tapi khusus untuk orang tua, sehingga konsep fitness dia akan berubah menjadi fitness buat satu keluarga, bukan hanya buat anak kecil. Oh, jadi sebelumnya yang Rockstar Academy itu untuk anak-anak saja, sekarang mau difokuskan ke orang tuanya juga. Betul sekali. Luar biasa. Because of the engagement. Yes, jadi dia harus bisa memicu kesadaran dan keinginan dari Satu keluarga. Ya. Wah, Ya. wah luar biasa para pendengar. Itu membangun engagement bersama member itu, contoh seperti anak-anak atau orang tua, mungkin pendekatannya akan berbeda, Pak. Betul sekali. Dijelaskan nggak kira-kira bagaimana sih membuild engagement dengan memparents dan anak-anak? Ya, so strateginya dia adalah menawarkan sesuatu yang akan dihargai oleh orang tua yang mereka tidak merasa terintimidasi, tetapi sekaligus bisa mencoba. Dan dia ada beberapa jenis olahraga yang baru yang dia mau menawarkan ke mereka, termasuk ada satu olahraga relatif baru namanya pickleball. Pickleball itu seperti tenis, tetapi lapangannya seperti lapangan bulu tangkis. Dan pickleball ini gampang belajar dan gampang berkeringat dan seru. So dia mau memperkenalkan. Oh, jadi maksudnya itu di Rockstar Gym Academy itu bakal ada pickleball itu. Ya, pickleball dan olahraga lain. Oh, oke. Salah satunya itu adalah pickleball. Ya. Memang yang saya dengar juga di Bali itu lagi booming sekali. Betul. Pickleball itu apa ya? Kemarin pernah melihat, bahkan saya punya gym di Bali, Pak. Itu anggota saya, tim staff saya itu mencoba pickleball, itu seru sekali. Ya. Wah, mungkin di Jakarta masih belum booming saat ini ya. Belum, justru saya selalu John mau membawa itu ke sini. ya, saya kagumi dia. Dia selalu lihat ke depan dan dia lihat sesuatu yang berpotensial dan belum ada lawan, belum ada di sini. Jadi dia akan bakal jadi pionir dalam hal ini. Biasa, always be a pioneer ya. Yeah. Celebrity Fitness, pionir, kemudian Rockstar Academy, the first gym untuk anak-anak, kemudian pickleball juga pionir. Yeah. Itu artinya, mungkin kalau dari pengamatan saya, artinya dia memiliki kemampuan mengobservasi dan membaca pasar seperti like 2, 3, 4 step ahead ya Pak ya. Betul. Oh, oke. Kembali lagi ke engagement nih Pak. Nah, engagement untuk member dalam artian kalau Rockstar Academy ini kan anak-anak, kemudian untuk parents mereka mungkin ngobrol secara langsung. Bagaimana sih membangun habit atau culture yang dimana staff kita itu mau engage terhadap membernya? Yeah. Kalau misalnya pendengar ini adalah owner dari gym gitu Pak. Ya, ini sangat tepat pertanyaannya dan jawabannya juga menarik. So semua kembali lagi ke sumber daya manusia kita. Benar. Orang-orang yang ada di gym, yaitu dari reception sampai coach-coach semua, dan mereka harus mampu merangkul member, apakah itu orang dewasa ataupun anak kecil, dengan satu suasana hangat dan welcome, sehingga mereka merasa dihargai dan diikut sertakan dengan satu ciri khas atau SOP yang mana kita dengan halus mengajak mereka untuk mencoba sesuatu yang mereka belum pernah mencoba, apakah itu olahraga tertentu, alat tertentu, gimnastik tertentu. Oh, jadi mungkin yang saya lihat kalau misalnya di restoran tuh kan, kalau misalnya kita masuk ke beberapa restoran Jepang gitu, kita baru masuk tuh langsung disapa tuh Pak Brian, kayak irasaimase gitu. Pada teriak satu ruangan tuh. Mungkin hal-hal seperti itu engagement sebenarnya Pak ya? Ya, itu langsung bikin kita merasa diterima di tempat yang baru. Welcome. Iya. Dan mungkin
kalau saat kita lihat menu dan menu itu pilihannya banyak, dia bisa mengusul-usulkan Oh iya. apa yang dicoba, apa yang disenangi orang lain. Iya, rekomendasikan gitu ya. Ya, Berarti kalau di gym itu dia baru masuk, disapa, kemudian gym tour, and ditanya kabarnya bagaimana, mungkin kayak gitu ya. betul. Wah, luar biasa. Itu untuk engagement. Dan kemudian seperti yang kita ketahui kan zaman sekarang itu gym itu kalau nggak ada komunitas itu katanya kurang bisa berkembang. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya satu gym ingin membangun komunitas dan apakah ada hubungannya dengan engagement Ya. antara engagement dan community ini, Pak? Ya, hubungan antara engagement dan komunitas sangat erat hubungannya, sangat dekat sekali dan harus dilakukan bersama-sama. Dan mungkin contoh sederhana dari komunitas yang pertama saya sadar di fitness center yang saya buka di Hotel Tiara Medan tahun 82. Waduh, saya baru lahir itu. Saya langsung menawarkan kepada member untuk lari pagi. Lari pagi jam 5, matahari belum terbit, tetapi kita ada grup lari hanya 5 kilometer bersama-sama. Ada yang jalan kaki, ada yang lari, dan begitu selesai kita langsung lanjut ke makan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Iya. Saya pertama-tamanya di Indonesia saya belum tahu apa itu bubur kacang hijau. Tapi ternyata itu laris sekali dan mereka senang sekali. Bubur kacang hijau sebenarnya sangat sederhana dan biasa saja, but mereka menggunakan saat makan bubur kacang hijau To get it, to know each other. saling memperkenalkan diri dengan yang lain dan hubungannya makin akrab sambil makan. Ada itu ditambah dengan kopi. Jadi komunitasnya iya, engagementnya iya. Nah, itu para pendengar boleh tuh diajakin makan bubur juga, tapi bubur hijau ya, kacang hijau. Bubur kacang hijau waktu itu bersama kopi dan mereka bisa mungkin hanya olahraga setengah jam tapi ngobrol seru 1-2 jam. Dan ternyata semakin mereka hubungan dekat dan komunitas itu mulai solid, mereka akan selalu janjian untuk ketemu di pusat kebugaran jasmani, di fitness center. Jadi ini membuat secara tidak langsung mereka ada accountabilitas dengan yang lain. Jadi konsisten ya. Ya, saya mau olahraga, mungkin saya malas olahraga, tetapi saya tidak mau mengecewakan teman-teman member lain yang janji mau kumpul bersama. Iya, menarik. Dan ini kelanjutannya waktu saya buka fitness di Medan, kita di Jakarta beberapa tahun kemudian, kita membuat free coffee. So, jadi setiap pagi member itu habis olahraga mereka duduk bersama, minum kopi dan ngobrol terus menerus. Dan lama-lama mereka membawa makanan sampai Seperti potluck ya. Iya, jadi potluck. Ya, Indonesia sangat mengenal potluck, padahal itu bahasa slang dari Amerika. Saya sedikit heran bahwa itu sangat diterima di sini. Iya. Potluck. Jadi kalau misalnya ada member, mungkin bahkan saya juga punya gym di Jakarta, Pak. Salah satu ciri khas yang menurut saya di mana mereka menganggap gym kita itu sebagai second home, itu adalah saat mereka bawa makanan. Jadi mereka bawa makanan, taruh begitu aja, nih dimakan gitu. And saya merasa di situ ada sense of engagement and jadi rasa memiliki jadinya sama tempat itu. Dan secara tidak kebetulan, member yang senang ngopi bersama tidak pernah berhenti. Selalu memperpanjang member. Mungkin mereka jadi malas sewaktu-waktu untuk olahraga, tetapi selalu datang buat ngobrol dan ketemu teman-teman lain. Walaupun sebenarnya ada gym yang kasarnya itu lebih murah atau lebih bagus fasilitasnya, cuma the sense of community-nya itu yang mungkin tidak bisa didapat di tempat lain mungkin, Pak ya. Betul. Dan terpisah dari hal ini, belakangan ini banyak bukti bahwa komunitas itu salah satu faktor yang membuat orang panjang usia. Jadi komunitas tidak kalah pentingnya. Berhubungan sama lifespan berarti. Ya, betul. Ya. Berarti memang yang saya baca juga loneliness itu memang dapat mempersingkat usia seseorang. Yes, betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu bagaimana kehidupan dari member-member kita.
mungkin nih para pendengar mungkin ada juga yang merasa sepi atau merasa isolated di komunitas dan kita memberikan di lingkungan dan kita memberikan sense of community di gym gitu Pak. Ya. Dengan kata lain, mungkin kita berani bilang bahwa fitness center bisa melawan kesepian, loneliness. Iya. Dan kalau kita melawan loneliness dan kesepian, itu adalah kebijaksanaan atau ada benefit untuk member selain physical, mental jadi lebih senang. Oke, wow, ini udah panjang banget, bagus banget sharingnya. Ada lagi yang bisa ditambahkan tentang engagement nggak kira-kira Pak Brian? Dari John Franklin kan the biggest problem kan di gym itu adalah kurangnya engagement dari staff ke member, atau seperti pertanyaan saya di awal, bagaimana sih membangun culture yang kuat kalau staff itu bisa memahami bahwa kita mau create engagement ke member-member. Apakah harus ada written rules, harus tertulis? Apakah kita setiap meeting diingatkan atau bagaimana Pak? Well, mungkin dari kisah pribadi saya berani bilang bahwa janganlah kita hanya memandang karyawan dengan sertifikat, dengan ijazah dia lulus apakah NASM atau Prima Fit Academy atau APKI atau ini ijazah dan sertifikat memang penting, tetapi soft skillnya penting juga. Ini sangat penting bahwa sertifikasi dan ilmu harus dilengkapi dengan kepribadian yang menarik, yang friendly, yang bisa merangkul member. Attitude-nya ada. Make them feel at home, merasa dihargai. Dan ini akan membuat mereka bahagia terus. Setuju. Kebanyakan memang di industri kebugaran itu teman-teman, para pendengar, bahwa banyak orang terlalu menekankan ke hard skill-nya, lupa kalau soft skill, bahwa kita itu berhubungan dengan manusia gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita tidak mengerti, tidak listen to understand, tidak menggunakan kata-kata yang bijaksana atau yang nyaman didengar sama mereka, tidak menggurui, itu akan membuat mereka lebih engage ke kita ya Pak ya. Wow, ada mungkin ini satu lagi. Dulu waktu saya masih muda, saya terlalu perfectionist atau terlalu idealis bahwa itu nggak baik ya Pak ya. Semua orang harus latihan minimal 4 kali seminggu, dan kalau tidak dilakukan itu saya pandang dengan sinis atau tidak terlalu. Saya tidak rekomendasikan. Betapa bedanya sekarang. Sekarang saya harus menjemput mereka di mana mereka ada. Tim kami harus sadar bahwa even mereka hanya bisa datang sekali seminggu, itu pun akan jauh lebih baik daripada sama sekali tidak datang. Biasa. Jadi kebijaksanaannya meningkat dengan bertambahnya usia nih teman-teman. Wah, jadi dulu Mr. Perfectionist, sekarang jadi Mr. realistis. I guess it just menjemput di mana mereka berada, dan small step is better than no step, something like that. Nice. Dan yang mengaku baru bisa datang sekali seminggu, setelah mereka akrab dengan kita, sekali seminggu akan menjadi 2 kali, bisa jadi 3 kali, bahkan bisa jadi 4 kali ya Pak ya. Oke, nice. Oke. Sebagai penutup untuk episode ini, saya ingin menggarisbawahi tentang engagement and community tadi. Ada tambahan untuk engagement Pak? Dari tadi kan kita bahas tentang pentingnya soft skill, bagaimana kita menciptakan culture yang membuat member itu nyaman di tempat kita, itu satu. Dan yang kedua adalah community, di mana community itu harus ada engagementnya, kalau enggak tidak akan bertahan lama, betul ya Pak ya? Betul. Ada last lesson sebagai penutup, pesan terakhir untuk engagement and community? I think hanya ini saat ini tahun 2023 dengan teknologi digital, dengan social media, betul. dengan WhatsApp dan semua cara yang kita bisa lewat Instagram atau apa, mungkin kita bisa lebih merangkul member itu walaupun mereka tidak di depan kita melalui social media untuk membuat mereka haus atau lapar untuk latihan di tempat kita. Ini mungkin
factor-factor strategy engagement. Wah, nanti kita akan bahas di episode yang berbeda aja, Pak. Karena kalau kita bahas tentang media sosial engagement itu akan panjang. Betul sekali. Wah, luar biasa teman-teman ya. Di hari ini saya mendapatkan banyak informasi tentang membangun engagement dan pentingnya komunitas di pusat kebugaran. Again, tapi ada satu sih yang paling menarik, yaitu saat pembukaan Anda bilang jangan takut atau ragu untuk mentraktir orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Iya. Kita Itu luar biasa. jangan pernah malas Jangan belajar. minder. Betul. Kadang-kadang kan ada rasa minder kayak gimana ya kalau misalnya saya let's say seperti menginvite Anda untuk makan siang aja. Aduh, nanti kalau misalnya saya pesannya di restoran yang murah kan kayak aduh nggak enak gitu, Pak. Iya. Itu nanti mungkin akan kita bahas di lain episode. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini mungkin beberapa hal yang dapat kita pelajari adalah pentingnya engagement dan pentingnya community di suatu pusat kebugaran. Dan jangan ragu untuk menghubungi atau mengajak makan siang orang-orang yang Anda anggap tinggi atau yang Anda anggap sukses, karena bisa jadi kita dapat pelajaran yang penting untuk mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.